Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pariska. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Teknologi Mekanik tentang mesin konvensional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin scrap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin scrap. Mesin scrap adalah mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk permukaan benda kerja seperti meratakan, membuat alur, atau membuat bidang bertingkat dan sudut. Gerakan utamanya adalah gerak lurus, bolak-balik pada pahat atau pada benda kerja pada jenis mesin planer. Pahat akan memotong logam saat bergerak maju dengan benda kerja diam yang dipasang pada meja mesin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan video bagian-bagian utama dari mesin scrap yang sudah saya buat di SMK Negeri 2 Palembang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama mesin scrap. Yang pertama itu ada badan mesin. Badan mesin ini berfungsi untuk mesin tempat, mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Yang selanjutnya itu adalah meja mesin. Meja mesin ini berfungsi untuk tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja mesin, digerakkan dari eratan lintang atau eratan tegak. Eratan lintang dapat diatur otomatis. Selanjutnya itu lengan. Lengan ini fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan pada atas badan dan dijepit oleh pelindung lengan agar geraknya lurus. Selanjutnya eratan pahat. Eratan pahat fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakan pahat, memutar roda, pemutar pahat akan turun atau naik. Ketebalan memakan dapat dibaca pada dial. Eretan pahat dipasang pada bagian ujung lengan dan ditumpu oleh dua buah mur baut pengikat. Eretan ini dimiringkan untuk penyekrapan bidang sudut ataupun miring. Kemiringan eretan dapat terbaca dari pengukur sudut eretan. Yang selanjutnya itu pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan ini berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan dengan per menit. Untuk pemakanan tipis dapat dipercepat pengaturan harus pada saat mesin berhenti. Selanjutnya tuas panjang langkah. Berfungsi untuk tuas fungsi ini untuk mengatur salah ini sekali dua, jelas sekali dua, lupa mau tahu ya Allah. Lanjut bagian ini Be. Yang ini apa? Sekali dua ini, yang ini tuas panjangnya. Sekali dua. Tuas panjangnya dua ini ya? Iya. Tuas panjang adalah fungsi untuk mengatur panjang pendeknya pada langkah pahat atau lengan yang sesuai panjang benda yang disekrap pengaturan dengan pemutar ke arah kanan atau kiri. Nah, ini juga tuas posisi pahat. Tuas posisi pahat terletak pada lengan mesin, berfungsi untuk mengatur dudukan pahat pada benda kerja. Pengaturan ini dapat dilakukan setelah pengendoran pengikat lengan. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang bagian-bagian dari mesin scrap. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan beberapa kelebihan dari mesin scrap. Yang pertama itu ada fleksibilitas pengerjaan. Nah, jadi mesin scrap ini mampu mengerjakan berbagai jenis permukaan seperti datar, tegak, miring, dan bertingkat. Nah, setelah itu yang kedua ada pengerjaan dalam. Jadi beberapa jenis mesin scrap dapat digunakan untuk pemotongan dalam
menyerut, dan pekerjaan pada area yang sulit dijangkau. Nah, yang ketiga itu ada gerakan pahat yang terkontrol. Nah, jadi pahat ini tuh memiliki gerakan utama maju mundur secara lurus. Nah, sehingga cocok untuk membuat profil tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaturan langkah kerja. Nah, pengaturan panjang langkah dapat dilakukan dengan memutar engkol agar sesuai dengan panjang benda kerja yang disekrap. Nah, ada juga kemampuan pembalikan. Nah, jika mesinnya macet, nah lengannya itu dapat dibalikan untuk menariknya kembali sehingga menjadi lebih aman. Nah, mungkin itu saja kelebihan dari mesin scrap yang dapat saya sampaikan. Nah, selain dari kelebihannya tadi, saya juga akan menjelaskan kekurangannya. Nah, jadi kekurangan dari mesin scrap ini tuh yang pertama itu ada kecepatan lambat. Nah, jadi mesin scrap ini tuh memiliki kecepatan kerja yang lebih lambat. Nah, dibanding jenis mesin perkakas lainnya seperti mesin fries. Nah, yang kedua itu ada fleksibilitas terbatas. Nah, jadi mesin scrap ini tuh tidak sefleksibilitas mesin fries dalam menghasilkan bentuk yang kompleks, terutama yang tidak beraturan. Nah, yang ketiga itu ada ketelitian pengaturan kurang. Nah, jadi penyetelan panjang langkah pada mesin scrap ini tuh tidak terlalu teliti dibandingkan dengan mesin yang lain. Terus juga membutuhkan keterampilan operator. Nah, pengoperasiannya itu mesin ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian dari operator, terutama untuk mencapai hasil yang presisi. Nah, mungkin hanya itu kekurangan yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Di sini saya juga akan menyampaikan tentang cara perawatan mesin scrap. Nah, untuk merawat mesin scrap sendiri, lakukan pembersihan rutin, pelumasan komponen, dan pemeriksaan berkala seperti kondisi baut, mur, serta sistem pelumasan. Selain itu, gunakan suku cadang resmi dan pastikan mesin tidak terlalu panas atau kelebihan beban saat digunakan untuk memperpanjang usianya. Nah, mungkin itu cara merawat mesin scrap yang dapat saya sampaikan.